Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rionaldi, peserta orientasi ASN PPPK Kabupaten Cirebon. Unit kerja di SD Negeri 1 Kejuden, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Angkatan 4 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi yang melatar belakangi kegiatan orientasi ini, yaitu aparatur sipil negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah serta diangkat secara resmi oleh pemerintah. Yang melandasinya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pada pasal 70 dan 102, yaitu mengamanatkan PPPK diberikan hak untuk mengembangkan kompetensi, jenis dan jalur pengembangan kompetensi, dan rencana pengembangan kompetensi harus dibuat dalam RPKT. Selanjutnya, pada Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang pedoman pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil, yaitu tentang bisa dilakukan secara non-klasikal dengan pokok-pokoknya, yaitu pengembangan kompetensi PNS, tingkat instansi dan tingkat nasional. Tahapan pengembangan kompetensi PNS, tingkat kesenjangan kompetensi, dan tingkat kesenjangan kinerja. Selanjutnya, bab 2, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon itu sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Yang diturunkan pada misinya yaitu yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Maksudnya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon ini yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Lalu kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga, Kabupaten Cirebon agamis. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, Kabupaten Cirebon maju. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Kelima, Kabupaten Cirebon aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu dikepalai oleh Bupati, di bawahnya Wakil Bupati, lalu ada Sekda, dan di bawahnya ada asisten-asistennya, sesuai jabatan dan tupoksinya. Lalu manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen PPPK terdiri dari yang pertama, penetapan kebutuhan, lalu yang kedua, pengadaan PPPK, ketiga, penilaian kinerja, keempat, penggajian dan tunjangan, kelima, pengembangan kompetensi, keenam, pemberian penghargaan, ketujuh, disiplin,
8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Ke-9. Perlindungan. Dan terakhir 10. ASN berakhlak. Yang dimaksud ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada bab 3 mengenai rencana strategis SD Negeri 1 Kejuden. Ada yang pertama itu tujuan jangka pendek antara 1 tahun ke depan. Yang kedua tujuan jangka menengah 2-3 tahun ke depan. Lalu yang terakhir tujuan jangka panjang 4 tahun ke depan. Pada tujuan jangka pendek kami punya rencana strategis yang pertama yaitu mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan pada 100% peserta didik yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk kegiatan proyek. Kedua, meraih prestasi minimal 1 lomba atau kompetisi akademik maupun non-akademik, minimal tingkat kabupaten per tahun. Ketiga, mendorong 100% peserta didik ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Lalu keempat, mengikut sertakan 100% peserta didik pada minimal 1 ekstrakurikuler pilihan, tentunya sesuai bakat dan minat peserta didik. Lalu yang selanjutnya, melaksanakan pembiasaan sikap berbasis profil pelajar Pancasila secara terintegrasi pada 100% peserta didik yang diselenggarakan baik dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk kegiatan proyek. Lalu memfasilitasi proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik. Mendorong 100% peserta didik ikut serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya ada memfasilitasi 100% peserta didik ikut serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu memfasilitasi 100% peserta didik menghasilkan minimal 1 produk kreatif per tahun dari project based learning. Yang terakhir, mendorong 100% peserta didik memiliki kepedulian sosial dengan mengikuti berbagai kegiatan sosial. Itu beberapa rencana strategis jangka pendek kami. Lalu di tujuan jangka menengah, yang pertama ada membentuk karakter pembelajar sepanjang hayat berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kedua, memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan keragaman potensi, minat dan bakat serta kecerdasan intelektual, emosi, spiritual, dan kinestetik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk dapat meningkatkan budaya disiplin, beribadah, serta kesadaran hidup sehat. Keempat, membekali peserta didik dengan keahlian berpikir kreatif dan kritis. Kelima, membekali peserta didik dalam penguasaan digital. Keenam, memfasilitasi peserta didik memiliki kepekaan atau memfasilitasi peserta didik. Keenam, memfasilitasi peserta didik memiliki kepekaan atau sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan keseimbangan, hidup bermasyarakat dan berguna untuk orang lain. Pada tujuan jangka panjang kami yaitu yang pertama menghasilkan lulusan sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, peduli, berdaya juang tinggi, cinta tanah air, bangga pada budaya bangsanya, dan tenggang rasa, mengembangkan minat serta bakatnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Kedua, menghasilkan lulusan yang terampil dalam berpikir kritis, berkreativitas, memanfaatkan teknologi digital, dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk menghasilkan prestasi. Ketiga, menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Itu beberapa dari rencana strategis kami, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami sudah menetapkan strateginya. Yang pertama yaitu menyusun tim, tentunya menyusun tim penjamin mutu dan pengembangan kurikulum. Kedua, melakukan analisis konteks terhadap kondisi dan lingkungan sekolah. Ketiga, menyusun rencana kurikulum operasional satuan pendidikan dengan melibatkan unsur dinas pendidikan setempat, pengawas binaan, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Selanjutnya, melakukan analisis kebutuhan program sekolah, termasuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, pelatihan, pengadaan sarpras, kegiatan pendukung, dan lain-lain. Untuk mendukung pelaksanaan rencana kurikulum operasional sekolah yang sudah disusun. Yang kelima, terakhir menyusun RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasar analisis kebutuhan program. Itu strategi kami untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi. Beberapanya mungkin saya tidak bisa menyebutkan semua agar mengefektifkan waktu. Keenam, menyusun rencana serta instrumen evaluasi, pendampingan, dan pengembangan dengan melihat berbagai sisi. Guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan komite sekolah. Ketujuh, melaksanakan kurikulum operasional satuan pendidikan dengan evaluasi harian, bulanan, semester, dan tahunan. Kedelapan, melaksanakan program perbaikan berdasarkan prioritas 1 bulanan, 1 semester, dan 1 tahun. Kesembilan, menyusun rencana kurikulum operasional satuan pendidikan berdasar hasil evaluasi dengan melibatkan unsur dinas pendidikan setempat, pengawas pembina, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Lalu terakhir, mengakomodir bakat dan kemampuan peserta didik. Berikut visi SD Negeri 1 Kejuden, yaitu terwujudnya peserta didik berprestasi, cerdas, terampil, jujur, dan mandiri yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diturunkan pada misi SD Negeri 1 Kejuden, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mewujudkan peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mewujudkan peserta didik yang berprestasi. Keempat, menumbuhkan semangat kemandirian dan kejujuran. Kelima, menumbuh kembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Keenam, mewujudkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam kehidupan dengan membiasakan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketujuh, menumbuhkan semangat nasionalisme dan berwawasan lingkungan. Kami juga memiliki moto, yaitu bijak bergerak. Akronim dari bertakwa, inovatif, jujur, akhlakul karimah, berprestasi, giat, edukasi, ramah, dan tentunya kekinian. Selanjutnya masih bab 3 tentang struktur organisasi SD Negeri 1 Kejuden. Yang pertama ada Wawan Gunawan sebagai kepala sekolah, lalu Nia sebagai wali kelas 2, Lilis Suryani sebagai guru agama Islam, Niki Aditya sebagai wali kelas 5B, Nelawati sebagai wali kelas 1A,
Nita Rostiana sebagai wali kelas 4, Yoga Rionaldi, saya sendiri sebagai wali kelas 6, lalu Afif Faisal sebagai wali kelas 5A, Adinda Pursita sebagai wali kelas 1B, lalu Abdul Hayy sebagai guru PJOK, Kebi Aprilianti sebagai wali kelas 3, dan tenaga kependidikan Afifa Dia Wulansari sebagai operator sekolah kami, lalu penjaga sekolah atas nama Ibu Nur Laila. Lalu tupoksi PPPK berdasarkan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang pertama yaitu mendidik, kedua mengajar, ketiga melatih, keempat membantu tugas kepala sekolah, kelima memajukan sekolah dalam segala bidang, keenam melaksanakan tugas kokurikuler dan ekstrakurikuler, yang ketujuh melaksanakan pembimbingan siswa. Bab 4, rencana hasil kerja. Pada rencana hasil kerja PPPK ini saya merencanakan 3 kegiatan. Yang pertama, melatih numerasi dengan jari matika. Dengan tujuan kegiatan meningkatkan kemampuan berhitung perkalian 6 sampai dengan 9 peserta didik. Indikatornya mengaplikasikan operasi hitung dengan efektif menggunakan bantuan jari tangan. Lalu kegiatan kedua, program pembiasaan literasi didukung oleh Canva dan Publu. Tujuannya meningkatkan minat baca peserta didik dengan indikator melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Kegiatan ketiga, pembelajaran hybrid atau bahasa Inggrisnya hybrid learning, pembelajaran campuran antara daring dan luring. Tujuan kegiatannya memaksimalkan gadget dalam pembelajaran abad 21 dengan indikator menggunakan gadget untuk aktivitas pembelajaran hybrid. Berikut contoh simulasi kegiatan dari 3 kegiatan yang saya rencanakan. Masa berganti, tantangan kan kita Imam Palari. Bangun dan
Pada bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan mengenal tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Kedua, menjadi pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, mengenal berbagai macam perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, mandiri, disiplin, sejahtera, berdaya saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Keempat, membuat rencana kerja dan melaksanakan pengembangan diri di unit kerjanya. Beberapa saran: yang pertama, bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Selanjutnya, bagi kepala sekolah, kedepannya semoga dapat melakukan bimbingan dan arahan kepada PPPK agar bekerja dengan maksimal. Lalu ketiga, bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mendukung PPPK agar bisa melaksanakan pengembangan kompetensi guru demi tercapainya tujuan pendidikan. Lalu bagi pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerja PPPK. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada sesuatu yang sempurna, mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.